Kasus pembunuhan Brigadir J di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo hingga kini masih terus menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak ikut terseret dalam kasus yang menyebabkan Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Kini, yang terbaru nama Bribtu Martin Gabe beberapa hari belakangan ini sedang hangat diperbincangkan. Pasalnya ia turut dilaporkan oleh pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak ke Bareskrim Polri. Kamarudin Simanjuntak melaporkan Bribtu Martin Gabe, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati terkait dugaan laporan palsu. Menurut Kamarudin, Bribtu Martin Gabe yang membuat laporan model A yang diduga diperintahkan oleh Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya Bribtu Martin Gabe melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Junco pasal 53 KUHP. Kamarudin menduga bahwa Bribtu Martin Gabe ada di TKP tewasnya Brigadir J. Laporan atas percobaan pembunuh Brigadir J terhadap Baradae itu tak terbukti. Laporan itu dihentikan seusai penyidik melakukan gelar perkara. Dengan kata lain, Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Sekedar informasi, sejumlah rekan Bribtu Martin Gabe sudah ditindak karena diduga melakukan obstruction of justice. Mulai dari Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto, AKBP Ridwan Soplanit sebelumnya menjabat Kasat Reskrim, dan AKP Rifaisal Samuel, Kanit 1 Satreskrim. Terbaru menyusul Ibda Arsyad Daifa Gunawan, Kasubnit I Unit I Satreskrim. Kombes Budi Herdi Susianto dan 3 anak buahnya itu harus kehilangan jabatan. Kini mereka ditempatkan di Yanma Mabes Polri. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada 3 klaster yang turut membantu pembunuhan Brigadir J mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga rekayasa kasus. Klaster pertama ini kelompok yang membantu mengeksekusi secara langsung korban di lokasi kejadian. Untuk klaster kedua ini, kata Mahfud, merupakan kelompok mereka yang membantu menghilangkan barang bukti di kasus Brigadir J termasuk memanipulasi dengan membuat rilis. Menurut Mahfud, klaster ini merupakan bagian dari obstruction of justice. Khusus untuk klaster ketiga ini adalah anak bawang, mereka yang dimasukkan ke dalamnya sekadar ikut-ikutan lantaran saat itu sedang berjaga dan bertugas. Kelompok yang berada di klaster ketiga ini hanya menjalankan perintah dari atasan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.